Halo, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya pengen review HP Oppo terbaru keluaran April 2020 di tanggal 20, yaitu Oppo A12. Dan dia mempunyai bodi yang cukup oke dan mempunyai layar yang cukup besar, yaitu layar 6,22 inci full display dengan tampilan yang oke banget, dan ada bezel di bawahnya dan water drop kamera di atasnya dengan resolusi 5 megapiksel. Di bagian sebelah kiri dia ada tombol volume bottom dan ada SIM card tray yang berisi 2 nano SIM dan 1 SD card yang bisa diinput secara bersamaan. Dan di bagian bawah terdapat beberapa macam lubang. Lubang yang pertama 3,5 mili jack audio, yang kedua lubang mikrofon, yang ketiga lubang USB micro dan bukan USB Type-C, yang keempat yaitu lubang speaker dari Oppo A12 ini. Dan di bagian kanan terdapat tombol power saja dan tidak ada tombol lainnya. Di bagian atas sih polos-polos aja, nggak ada infrared kayak Redmi. Di bagian belakang terdapat bodi yang cukup oke dengan desain yang cukup unik lah. Kalau orang Oppo bilangnya diamond cutting, jadi cukup oke dan cukup keren lah. Kalau kita lihat bodinya sedikit berkilau kalau kita geser-geser, dan gradien warnanya cukup terlihat dan teksturnya agak kasar, itu membuat sidik jari kita tidak menempel di bodi bagian belakang. Dia ada fingerprint sensor dan ada dual kamera. Yang dual kamera pertama yaitu 13 megapiksel, yang kedua itu 2 megapiksel deep sensor dari Oppo yang efek bokeh-bokeh seperti itu loh. Selain dual kamera, dia juga mempunyai security system yang cukup oke. Yang pertama itu ada security system yaitu namanya Face ID. Di sini kita bisa lihat icon Face ID-nya kalau kita gunakan Face ID atau kita sudah daftarkan Face ID, dan ini kita pengen tes Face ID-nya berfungsi dengan baik atau enggak. Ini kita tes aja fungsi Face ID-nya di muka saya. Kita lihat aja nih gimana cara tes Face ID-nya nih, bisa terlihat langsung terbuka dengan cepat dan atraktif sih kalau menurut saya fungsi Face ID-nya, dan cukup oke banget, cepat banget dibandingkan HP Face ID 1 jutaan lainnya. Oppo sih keunggulannya emang kamera dan Face ID-nya cukup cepat sih dibanding yang lainnya. Dan yang paling penting kamera 5 megapiksel ini juga dilengkapi dengan deep sensor juga, walaupun dia nggak dual kamera tapi bisa bokeh-bokeh. Ini kita tes aja hasil kameranya seperti ini. Nah, ini kita tes pada hasil kamera depannya seperti ini. Foto pertama ini tanpa efek bokeh, ini foto biasa. Dan kita tes untuk mode potretnya yang ada mode-mode bokeh di belakangnya seperti ini hasilnya. Cukup oke sih bokehnya. Dan untuk kamera belakangnya kita tes untuk mode potret terlebih dahulu atau mode yang bokehnya seperti ini, dan untuk mode foto biasa seperti ini hasilnya. Dan Anda bisa lihat sendiri untuk fotonya cukup cerah sih kalau menurut saya. Untuk HP Oppo A12 ini Oppo lebih mengunggulkan dari segi kameranya. Tapi di settingannya dia juga terlihat di sini ada sync into your Oppo ID untuk Anda pengguna Oppo setia, jadi bisa login ke akun Oppo Anda. Dan di sini ada about the phone atau kira-kira tentang iPhone ini. Device name-nya Oppo A12. Untuk modelnya bisa Anda baca sendiri, dan color OS versionnya itu versi 1.2 dan Android versionnya Android 9 Pie, dan prosesornya octa-core dengan MediaTek, dan RAM-nya 3 GB dan ROM-nya itu 32 GB, dan terpakai separuhnya karena aplikasi bawaan di Oppo A12 ini. Untuk spesifikasi sekecil ini sih sudah cukup oke sih. Nanti kita tes di mode gaming atau kita bermain game seperti apa performanya, kita lihat aja. Dan di sini tertulis Android Security Path levelnya itu diaktifkan 5 April dan di launching 20 April 2020. Jadi diaktifkan terlebih dahulu sebelum di launching sih untuk security-nya, untuk keamanan HP ini. Dan dia ada fitur-fitur yang menarik di Oppo A12 ini, yaitu fitur split screen, yaitu adalah fitur yang bisa menjalankan 2 aplikasi secara bersamaan. Jadi kita bisa mengoperasikan 2 aplikasi secara bersamaan seperti ini. Kita tarik pakai 3
jari dan kita bisa menjalankan aplikasi secara bersamaan. Yang ini bisa kita jalankan settingan, baik settingan dan email. Atau kita nonton video atau nonton lainnya dan sambil chat itu bisa langsung bersamaan. Dan fitur split screen ini sangat-sangat membantu dan oke banget sih kalau menurut saya. Untuk HP kelas 1 jutaan sudah ada fitur split screen, itu sangat oke banget lah, sangat worth it. Bahkan di kelas 2 jutaan ke atas itu ada yang belum pakai split screen. Tapi ini di Oppo sudah menampilkan split screen. Di Oppo ini juga terdapat fitur yang sangat membantu, yaitu tombol cepat di bagian kanan atas, yaitu tombol shortcut atas. Dan di sini terdapat berbagai macam shortcut. Yang pertama foto, screen recording, FB, dan lainnya. Yang di Oppo terbaru ini dia ada screen recording, jadi kita nggak perlu download aplikasi di Google Play Store yang screen recording atau apalah itulah. Ini sudah ada screen recording, langsung bisa kita buat merekam layar di HP ini atau merekam kegiatan kita bermain video game atau lainnya. Nah, ini untuk bermain game Mobile Legends di grafis tertinggi, dia settingan tertinggi sudah cukup oke banget sih. Masih lancar-lancar aja di grafis settingan tertinggi. Dan bermain game Mobile Legends sudah cukup lancar dan tidak ada kendala apapun sih. Ya, paling sih masalah baterainya emang 4250 mAh kalau nggak salah sih. Yang saya baca seperti itu, bisa optimalisasi di 4100 dan ini bermain di game PUBG sudah cukup oke, tapi ini cuma video recording aja ya, saya nggak bermain langsung karena saya males download gamenya yang terlalu besar dan terlalu, ya kalau bisa menampung memori yang cukup banyak, jadi saya nggak bermain langsung sih, ini cuma video recording dan ini sudah dipraktekkan di HP Oppo A12 lainnya dan cukup lancar di RAM 3GB ini, jadi nggak ada masalah sih untuk bermain PUBG atau Free Fire. Dan untuk nonton video dia cukup oke dengan layar yang Corning Gorilla Glass. Untuk nonton video sangat cerah dan sangat oke. Bagi Anda penyuka drama, penyuka film, ini sangat direkomendasikan untuk nonton video karena layarnya cukup jernih sih dibandingkan HP yang kelas 1 jutaan lainnya. Misalkan kayak dibandingkan yang Advan, terusan Asus yang 1 jutaan. Untuk spesifikasinya di sini dia cukup mumpuni untuk HP kelas 1 jutaan. Ya sayangnya dia masih RAM 3GB. Kalau Anda pengen RAM 4GB silahkan nambah duit ke 2 jutaan, lebih worth it lagi lah kalau Anda pengen ya spek yang lebih tinggi untuk performa yang lebih tinggi. Untuk perpindahan aplikasi dan lainnya itu cukup lancar dan cukup oke sih untuk HP ini. Ya maklum sih ini baru sih, nanti kalau kita banyak memori kita nggak tahu sih performanya seperti apa. Dan untuk spesifikasi lengkapnya silahkan lihat di sisi kiri ini, spesifikasi lengkap yang saya rangkum, silahkan lihat apa kelebihan dan apa kekurangannya. Menurut saya kekurangannya yang pertama itu dia belum memakai USB Type-C. Untuk kelas 1,9 jutaan itu nggak ada USB Type-C gimana gitu. Dan yang paling penting sih baterainya masih 4200-an lah, nggak 5000. Ini adalah hasil video dari Oppo A12 pada kamera depannya. Ya sangat cerah lah kalau HP Oppo nih. Pasti muka kita kelihatan lebih putih dibandingkan yang lain. Dan HDR-nya sih saya rasa agak kurang sih karena dia ada face detection yang membuat wajah kita cerah. Jadi di samping-sampingnya untuk HDR-nya agak kurang. Dalam rekam video di Oppo A12 ini tidak disangka-sangka dia sudah pakai 1080 pixel dan untuk frame per second-nya itu di angka 30 frame per second. Jadi cukup oke lah untuk kamera depan bisa merekam 1080 pixel dan 30 frame per second. Ini adalah hasil video pada kamera belakang Oppo A12.